Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ayulia. Saya dari kelas 4 PGSD A1, NIM akhir saya 422. Nah, teman-teman semuanya, kali ini saya akan menjawab soal statistik terkait tugas UAS. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjawab pada poin nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1, bisa kalian lihat, di sini ada beberapa poin seperti ada soal A, soal B, dan soal C. Nah, di sini kita diinstruksikan untuk memilih salah satu soal. Nah, saya akan memilih soal pada poin C. Soal pada poin C, seorang guru menerapkan media pembelajaran baru. Dilakukan uji coba pada 15 mahasiswa. Jadi ada 15 mahasiswa ya teman-teman. Data prestasi belajarnya sebagai berikut. Ini merupakan indeks data prestasi. Nah, untuk soal instruksinya, buktikan apakah media pembelajaran yang baru dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Jika media lama menghasilkan prestasi, hasil belajar rata-rata kelas sebesar 70. Nah, di sini diketahui T tabelnya adalah 2,145. Jadi di sini kita akan membandingkan apakah rata-rata dari media lama dan media baru itu sama atau berbeda, seperti itu teman-teman. Nah, untuk cara mengerjakannya, pertama kita akan buka SPSS-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ketika kita sudah masuk ke dalam aplikasi seperti ini, kita langsung paste saja soal yang sudah di-copy. Nah, di sini belum saya copy. Kita copy terlebih dahulu, teman-teman, seperti ini. Nah, setelah sudah di-copy, kita langsung masuk ke SPSS-nya. Nah, sudah muncul kan, teman-teman? Nah, di SPSS ini ada beberapa toolbar seperti data view, seperti variable view, dan di atas ini juga ada beberapa poin-poin yang akan mendukung data-data yang akan kita lakukan. Langkah yang pertama, kita akan ke variable view. Kita pencet variable view-nya. Nah, di sini kita bisa diperlihatkan ada nama, ada tipe, ada desimal, dan lain sebagainya. Untuk yang pertama, kita akan merubah nama. Nah, di soal tadi, kita membahas terkait dengan media pembelajaran lama, berarti kita akan menggantinya dengan nama media lama. Nah, perlu diingat teman-teman, di sini kalau penggunaan nama jangan sampai dispasi ya, soalnya nanti akan merubah data atau menjadikan datanya tidak menjadi valid. Kita akan ubah ke media lama. Setelah itu kita akan ubah pada desimal kita ubah menjadi 0. Sebenarnya pada desimal ini tidak usah diubah, tidak apa-apa. Namun, jika tidak diubah, maka di soal akan terdapat 00 seperti ini. Nah, tadi kan ada 00-nya. Nah, ketika desimalnya diubah, itu tidak akan ada 00 dan sesuai dengan instruksi soal. Setelah itu kita pencet pada poin ini, kita ganti menjadi center, tujuannya agar soalnya nanti ada berada di tengah. Setelah itu measure, kita ubah menjadi scale. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita lanjut ke data view. Nah, sudah seperti ini. Setelah itu langkah selanjutnya kita pergi ke analyze. Nah, kita pergi ke analyze, lalu kita pencet compare means seperti ini. Lalu kita lanjut ke one sample test. Kenapa? Karena kita akan menguji data one sample test. Nah, setelah ini sudah muncul, di sini ada media lama. Kita masukkan ke tes variable s. Sudah seperti ini, lalu kita pencet option. Nah, usahakan confidence interval percentage-nya menjadi 95% ya teman-teman. Setelah itu kita pencet continue. Nah, setelah sudah dipencet continue, lalu kita pencet OK.
Kita tunggu sebentar. Nah, ternyata sudah muncul teman-teman. Ini ada dua data. Yang pertama yaitu one sample statistik dan yang kedua yaitu one sample test. Nah, yang pertama kita bisa fokus pada one sample statistik. Ada media lama, N-nya 15. Betul ya teman-teman? N ini menunjukkan bahwa murid atau mahasiswa yang diuji ada 15. Min merupakan rata-rata. Di sini rata-ratanya adalah 72,87. Sedangkan di soal rata-ratanya adalah 70. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sudah ada perubahan antara media lama dengan media baru. Ya kan, teman-teman? Nah, setelah itu kita akan ke STD deviation. Ini merupakan sebuah data. Selanjutnya ini adalah STD error mean. Nah, untuk one sample statistik ini kita bisa memberikan sebuah kesimpulan bahwa rata-rata sudah dilihat ya teman-teman, rata-rata antara media lama dan media baru sudah berubah. Jadi ini akan menandakan merujuk pada H alternatif atau HA. Kenapa? Karena HA merupakan rata-rata nilai media lama tidak sama dengan rata-rata nilai media baru. Seperti itu teman-teman, bisa dipahami? Nah, selanjutnya kita akan menuju ke poin 2 yaitu one sample test. Nah, one sample test ini terdapat T. T hitung ya teman-teman. T di sini itu T hitung. T hitungnya yaitu 38,259. Sedangkan yang ada di soal itu T tabel sama dengan 2,145. Jadi sudah ada perbedaan di sini. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan jika T hitungnya 38,259 berarti T hitung lebih besar dari T tabel. Otomatis kan 38,259 lebih besar dari 2,145. Maka HO atau H0-nya ditolak. Seperti itu teman-teman. Nah, kita juga bisa melihat jika sink 2 tile. Nah, ini di sini ada sink 2 tile itu adalah 0. Nah, sink 2 tile 0 berarti lebih kecil dari setengah alfa. Setengah alfanya di sini adalah 5% ya, teman-teman. Setengah alfa, maka dapat disimpulkan jika H0 ditolak. Jadi rata-rata nilai dengan penggunaan media lama dan media baru itu tidak sama. Sudah ada perbedaan. Seperti itu teman-teman. Sekarang saya akan melanjutkan untuk menjawab soal pada nomor 2. Kita buka terlebih dahulu soalnya. Nah, di sini kita bisa melihat terkait analisis regresi linear. Nah, seorang dosen statistika ingin mengetahui jenis serta efektivitas pengaruh frekuensi belajar X1 dan nilai statistik X2 secara bersama-sama terhadap prestasi atau Y. Nah, di sini kita bisa melihat tabel statistika mahasiswa dengan data-datanya. Nah, di sini kita diberi instruksi untuk menjawab soal terkait A. Ujilah persyaratan data di atas untuk memenuhi analisis regresi, yaitu terdiri dari linearitas, multikolonialitas, selanjutnya homosdastisitas dan autokorelasi. Untuk yang B, apakah ada pengaruh yang signifikansi antara X1 dan X2 terhadap Y? Sedangkan C, berapakah besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen? Dan yang terakhir adalah yang D, tentukan persamaan garis regresi dan bagaimana interpretasi hasil analisis dengan membaca persamaan garis regresi tersebut. Nah, teman-teman semuanya, untuk langkah tutorial yang pertama yaitu kita akan menjawab dalam pertanyaan A, yaitu kita akan menentukan linearitas, multikolonialitas, homosdastisitas, dan autokorelasi. Langkah yang pertama kita akan menguji data linearitas. Yang pertama kita copy terlebih dahulu soalnya. Nah, di sini sudah ada datanya.
Kita copy terlebih dahulu. Selanjutnya kita menggunakan SPSS kembali untuk menguji datanya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita masuk pada variabel view. Kita kasih nama sesuai dengan data mahasiswa tadi ya teman-teman. Yang pertama yaitu frekuensi belajar. Kita akan bisa singkat seperti FB. Nah, seperti ini. Untuk yang kedua yaitu nilai. Dan yang ketiga yaitu prestasi. Selanjutnya untuk pada poin desimal kita nolkan semua. Ya, seperti ini. Nah, untuk posisinya kita ubah ke center ya, biar datanya rapi, berada di tengah. Nah, sudah selesai. Setelah selesai kita kembali ke data view. Tuh kan, angka desimal yang 0 tadi sudah tidak ada. Selanjutnya langkahnya yaitu kita ke analisis linearitas. Yang pertama kita pencet analis. Setelah itu kita ambil ke regression. Setelah regression kita ke linear. Enggak apa-apa. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita bisa melihat seperti ini, kita bisa mengelompokkan untuk yang dependent itu diubah ke prestasi. Nah, seperti ini dimasukkan. Untuk yang independent yaitu frekuensi belajar dan nilai. Nah, kalau sudah, kita ke statistik. Nah, setelah ke statistik, kita ambil ke collinearity diagnosis, diklik. Setelah itu kita continue. Selanjutnya yaitu kita OK. Nah, di sini sudah tertera data seperti variabel, model summary, ANOVA, koefisiensi, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan contoh dari langkah ke linearitas. Nah, teman-teman, ini merupakan contoh dari data linearitas. Nah, untuk yang data multikolonialitas itu merupakan satu kesatuan. Nah, yang menandakan kenapa data itu bisa menjadi linearitas atau monolinearitas karena kita bisa melihat pada data FIF-nya. Nah, di sini kan ada data FIF-nya, ya kan? Jika nilai FIF-nya ini kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolonialitas. Nah, sebaliknya jika FIF-nya itu lebih dari 10, maka terjadi multikolonialitas. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman, kalau data FIF-nya itu 1,614. Ya kan, kalian bisa melihatnya. Jadi, terbukti kalau data ini kurang dari 10, otomatis ini tidak terjadi multikolonialitas. Nah, seperti itu teman-teman, bisa dipahami. Nah, untuk data selanjutnya, kita akan menguji pada homozidastisitas dan autokorelasi. Nah, kedua data ini nanti bisa menjadi satu kesatuan, tapi kita bisa mencarinya secara satu persatu. Nah, untuk data homozidastisitas merupakan lawan atau kebalikan dari heterosidastisitas. Nah, langkahnya untuk menguji data ini yaitu kita tetap berada pada data tadi. Setelah itu kita pencet analis. Nah, setelah itu kita pencet regression. Lalu kita ambil ke linear. Setelah ambil ke linear, seperti tadi kan. Lalu kita ambil ke save. Oke. Setelah ambil ke save, lalu kita
mencari yang bagian residu ini, lalu kita klik understand. Nah, yang bagian ini ya, yang bagian residu. Nah, setelah itu kita pencet continue, lalu kita oke. Nah, di sini ada tambahan residu pada bagian ini ya, teman-teman bisa dilihat. Nah, untuk bagian datanya nanti akan muncul seperti ini. Nah, datanya akan muncul seperti ini. Kita bisa blok seperti ini. Selanjutnya, yaitu kita ulangi pada klik transform komputer seperti ini. Lalu kita ambil variabel, compute variabel. Nah, kalau sudah seperti ini, kita itu harus jeli ya teman-teman, karena nanti kita akan mengetik beberapa poin atau beberapa kata kunci. Nah, untuk target variabel ini kita akan ketik abstract seperti ini. Underscore seperti ini, res. Nah, ini merupakan sebuah kata kunci, jadi diharapkan teman-teman harus teliti ya. Setelah itu pada numeric expression kita pencet, kita ketik ABS. Setelah itu kita kasih tanda kurung, lalu pencet res underscore 1, lalu kita ketik. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kalian lihat. Oke. Nah, kita pencet tipe and label. Nah, di sini kan ada label, teman-teman. Lalu kita pencet, kita ketik. Kita harus jeli juga, kita ketik absolute residu. Nah, seperti ini teman-teman. Absolute residu, kita pencet continue. Nah, ini tetap numerik. Setelah itu kita pencet continue, dilanjutkan ke oke. Nah, kan di sini kita bisa melihat ada ketambahan residunya di sini. STD residu ini merupakan penambahan tadi ya teman-teman. Lalu kita terlebih dahulu ambil ke datanya terlebih dahulu seperti ini. Nah, ini ada ketambahan satu, ABS residu atau absolute residu. Nah, selanjutnya kita akan ke analis lagi. Setelah ke analis, kita ambil regression lagi seperti tadi langkah-langkahnya. Lalu kita ke linear. Nah, setelah kita ke linear, kita kembalikan yang prestasi terlebih dahulu. Seperti ini, lalu pada bagian absolute residu diletakkan pada dependent. Absolute residu kita dependent. Selanjutnya kita ketik oke. Nah, ini merupakan beberapa data yang sudah ada ketambahan tadi ya, ada beberapa data yang muncul seperti regression residu. Tadi itu langsung ke model summary ya teman-teman. Nah, untuk data pada regresi ini yang dipakai atau yang kita fokuskan itu yaitu pada kolom ANOVA. Kita cari pada kolom ANOVA yang terlebih dahulu. Nah, ini merupakan kolom ANOVA. Di sini ada model regression, residu, sum of square-nya, totalnya 25.472 dengan F-nya 3.411. Nah, selanjutnya setelah kita menganalisis terkait linearitas, multikolonialitas, homosedastisitas, selanjutnya yaitu ke autokorelasi.
Nah, pada autokorelasi ini kita masih tetap menggunakan data yang sama ya teman-teman. Kita pencet terlebih dahulu datanya. Nah, setelah itu kita ke analis. Selanjutnya kita ke regression linear. Mana? Nah, ini selanjutnya kita ke linear, tetap dengan cara yang sama. Ke linear. Lalu kita ke dependent. Ini kita keluarkan terlebih dahulu, lalu prestasinya kita masukkan. Nah, seperti ini. Lalu kita pencet statistik. Nah, setelah statistik, kita ubah ke Durbin-Watson. Kita klik, lalu kita continue, lalu kita OK. Nah, ini kita bisa melihatnya pada ANOVA. Di sini ada ketambahan ANOVA ya teman-teman. Lalu yang muncul dari hasil analisis yang dipakai ada di model Samori Durbin-Watson. Nah, ini. Nah, jadi langkah-langkah tadi itu bisa menjawab dari analisis soal nomor 2, yaitu A, B, C, dan D. Baik teman-teman, cukup sekian langkah-langkah saya dalam mengerjakan UAS dalam materi perkuliahan statistik ini. Mohon maaf apabila ilmu yang saya sampaikan kurang jelas atau mungkin ada sedikit kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.